Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Seekers, apa kabarnya? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat dimanapun kalian berada. Long time no see, biasanya kita terlibat dalam nada virtual. Sekarang kita langsung nih, podcastnya di tag secara langsung. Tentunya dengan narasumber-narasumber yang keren, yang relate banget sama para jiwa muda. Nah kali ini, saya tidak sendiri, bersama narasumber yang expert lah, dan dia memiliki pengalaman di bidang entrepreneurship. Saat ini bersama ada Kak Siapa, dan Kak Siapa mungkin bisa perkenalan dulu kali ya. Dari Kakak Kerudung Coklat, silakan. Oke. Hai Seekers, perkenalin nama gue Putri Februari, gue dipanggil VV sih biasanya. Gue dari Prodi Manajemen 2018. Apalagi nih yang harus gue kenalin nih? Mungkin aktif di bidang apa nih VV nih? Terus misalnya aktif di organisasi atau bisnis gue gitu? sekarang udah nggak aktif di organisasi sih, karena kan udah semester 7 ya. Jadi kayak kita lebih fokus sama magang skripsi ya? Iya betul gitu. Banget. Sama ngelola bisnis juga? Iya dong, benar, harus okay. lah. Nah. Jadi gue juga lagi pegang usaha gitu sih. Ada usaha keluarga dan ada usaha sendiri juga. Oke, jadi Seekers selain berfokus kepada skripsi, magang perkuliahan, jadi VV juga fokus untuk ngelola bisnis. Pas banget dengan tema kita hari ini, yaitu sense of entrepreneurship bagi jiwa muda. Apalagi kan masih muda-muda nih ya kan, baru mau lulus. Oke, kalau Kakak Kerudung Hitam siapa? Kenalan dulu, silakan. Halo Seekers, aku Alifia Nurbaiti, biasa dipanggil Alifia, dari Program Studi Akuntansi angkatan 2018. Oke. Aku sih masih aktif. Aktif di mana? Organisasi? Masih organisasi, tapi DPM jatuhnya. Udah DPM, jadi udah nggak begitu banyak sih dibandingkan. DPM itu kalau nggak salah, kali itu lebih kayak Dewan Perwakilan Mahasiswa nggak sih? Kayak legislatifnya gitu nggak sih kalau nggak salah? Iya, tapi aku di Komisi Pengawasan. Oh, Komisi Pengawasan. Oke, cakep banget nih. Jadi kalau KVV itu fokus di kuliah dan bisnis, kalau misalnya Kalifia itu fokus di bisnis juga, kuliah juga, organisasi juga sih, keren banget. Nah, jadi kan tadi KVV sama, manggilnya VV aja kali ya, sama VV Malif kan tadi fokusnya tuh ke organisasi, bisnis, terus juga fokus di kuliah juga. Gimana sih caranya bisa manage antara ketiga bidang itu dan tiga fokus itu yang berbeda? Mungkin dari VV dulu. Gimana tuh? Bagi kuliah sama bisnis. Bagi kuliah sama bisnis, kuliah kan sekarang karena online juga ya. Jadi kayak bisa kita bisa tetap jalanin bisnis, cuman kayak bisnis kan online, jadi kayak kita cuma nunggu orderan yang datang, terus kita sisa packing gitu-gitu aja. Jadi kayak nggak keganggu juga gitu jadwal kuliahnya. Kita masih bisa sambil kuliah, sambil packing, habis itu kita entar kuliah lagi gitu. Jadi porsinya kan apalagi sama-sama online ya, Fe? Iya, betul. Jadi kan kuliah online, terus kalau misalnya bisnis juga semuanya serba online kan, iya, dan pasti Kakak pakai medsos gitu-gitu kan. Iya. Jadi gitu Seekers, porsinya tinggal dibagi aja nih tentang kuliah kalian gitu. Terus juga nanti kalau misalnya ada kegiatan, contoh Seekers misalnya sambil kerja nih, kerja sambil bisnis no worries, asal kan bisa atur time managementnya sebaik mungkin gitu, Fe ya? Iya, apalagi juga sekarang kan banyak juga nih yang lagi magang, lagi kerja yang offline gitu kan. Betul. Menurut gue juga nggak ada masalah sih kayak gitu, karena kayak orang sambil kerja pun mereka bisa sambil kuliah gitu, tetap jualin kuliahnya kan. Tugas kuliah juga biasanya dikerjain malamnya, kayak gitu. Jadi nggak ada, seharusnya bisa sih diatur. Betul, dan itu juga bisa di-manage juga. Jangan lupa, Fe ya, waktu untuk self-healing ya nggak sih? Yes, Self-healing, terus ngobrol ya nggak sih? Jangan sampai stres deh. Iyalah, jangan fokus sama kuliah bisnis aja, tapi fokus untuk komunikasi sama keluarga, sama teman gitu. Kalau mau keluar rumah juga, atau mau bepergian, yang penting apa? Prokesnya, gitu kan, Fe? Oke. Kalau Alif gimana manage-nya? Itu kan lebih padat lagi tuh, organisasi, kuliah, bisnis juga. Gimana, Alif? Bisa sharing nggak, Seekers? Sebenarnya aku sendiri juga belum bisa ngebagi waktu banget. Oke. Tapi kalau bisa kita harus konsisten, misalnya nih jam segini kuliah. Kalau kuliah kan udah pastikan jamnya. Yes. Jadi kan tinggal kita fleksibelnya online shopnya itu. Betul. Tapi kalau misalnya online shopnya lebih ke sore malam, karena kan orang-orang juga kalau pagi kerja, siang kerja, ya kan. Jadi sore malam kita usahain maksimalin ngepost gitu, terus ngepacking gitu. Terus kalau misalnya organisasi rata-rata malam juga. Jadi rapatnya malam gitu ya. Nah, Alif pernah nggak sih di satu momen ya, misalnya contoh Alif lagi meeting
meeting untuk DPM tadi. Terus tiba-tiba ada orderan masuk packing gitu. Pernah nggak sih kejadian kayak gitu? Iya sering. Terus gimana tuh kayaknya? Jadi lagi on cam rapat, lo ngapain sih? Ya lagi packing gitu. Sambil ya. Jadi sambil kuliah, kerja atau meeting sambil packing juga gitu pernah? Iya, kalau misalnya bisa kayak gitu kenapa enggak gitu kan. Karena juga packing cuma packing gitu doang maksudnya. Ya tinggal packingnya aja mungkin nanti di fleksibelin aja, mungkin nanti bisa off cam dulu, bisa izin dulu gitu ya. Nah kalau Feve pernah kayak gitu? Misalnya lagi kuliah, lagi presentasi gitu ya, presentasi kuliah kan pasti suka sering ya teman-teman mahasiswa. Terus tiba-tiba gini sih misalnya Feve lagi presentasi, orderan masuk mau dikirim tuh pernah nggak? Kalau kayak gitu nggak pernah sih, kalau misal kayak harus berani presentasi. Jadi kalau misalnya ada orderan, pasti kita nunggu selesai presentasi baru kita ngurusin orderannya gitu. Jadi tapi kalau pas misal lagi kelas terus tiba-tiba ada orderan, kita tinggal packing, pernah juga kayak gitu. Jadi off cam dulu bentar, kita packing dulu nih, terus selesai, udah baru deh. Jadi tinggal lagi time managementnya lagi ya. Iya, tadi bisa izin dulu, bisa off cam dulu, ataupun melakukan hal lainnya sebelum packing tadi gitu ya. Iya. Oke, nah tadi kan kalau dengar ceritanya di awal nih ya Seekers ya, kalau Feve ini dari manajemen. Nah kalau misalnya Alif dari akuntansi. Kalau kita bedah nih harfiah nih ya, kita bedah satu-satu tuh manajemen tuh lebih manajerial kan. Iya, betul. Kalau akuntansi lebih ke keuangan gitu. Jadi mungkin bisa cerita sedikit kali ya kan. Feve dari manajemen, terus Alif dari akuntansi. Gimana tuh tiba-tiba bisa terjun ke dunia kewirausahaan? Gimana tuh? Dari Alif dulu deh. Siapa nih? Aku tuh dari Juli 2020 kan pandemi. Oh pandemi itu ya berarti ya? Temen aku WhatsApp, Rif gue mau jualan nih jilbab, tapi lo jadi modelnya. Hah? Oke. Terus gue ngerasa kayak gue gak cakep-cakep amat gitu buat jadi model. Terus? Yaudah deh gue join aja, gue tambahin modalnya, terus nanti kita ini aja pakai model yang lebih oke gitu. Nih kalau nggak ada modalnya nih gue bantuin modalnya. Udah lo aja, jadi kan baru ini nggak apa-apa lo aja yang jualin, lo aja yang modalin, jadi model juga gitu. Akhirnya mau nggak mau gue akhirnya terjun tuh ya, masuk ya. Gue model sendiri, terus gue posting semuanya juga sama temen gue doang berdua. Berarti tuh ngerintis dari nol banget ibaratnya ya? Bener, cuman dari modal 100.000, 200.000. Sampai sekarang akhirnya profit lebih dari itu pasti kan? Udah. Berapa nih kalau bisa kisaran gitu profitnya? Aku sih dari dua OSIP, tapi sekarang aku sendiri. Sendiri. Aku sendiri. Jadi kan karena teman aku ngambil D3, jadi kan dia udah duluan kan, ngambil tugas akhirnya aku belum. Oke. Jadi akhirnya sendiri, semuanya sendiri. Profitnya udah 100 jutaan. 100 juta? Oke. Jadi 100 juta loh itu. Luar biasa, itu kan angka yang kecil ya. Dan seorang mahasiswa menghasilkan 100 juta 3 digit itu luar biasa. Dan itu kuncinya mungkin konsisten ya nggak sih? Iya, konsisten. Kan ada juga nih kayak saya juga pernah mungkin bisnis juga kadang suka kebagi-bagi sampai akhirnya nggak kepegang. Mungkin Seekers juga pernah bisnis sambil kerja nggak kepegang. Nah ini adalah bukti konsisten nyata gitu. Mahasiswa semester 7 aktif organisasi juga, bisnis juga dapat 3 digit. Nah cakep banget Seekers. Jadi kuncinya apa sih Liv? Bisa bertahan sampai sekarang gitu? Ya itu konsisten pasti sama dibantu sama orang tua. Orang tua aku supportif banget, dia ngebantu packing sampai malam, sama abang juga ngebantu packing. Dan berarti Alif juga fokus nih selain kan tadi kan pakai medsos tuh, berarti ada di all shop kayak e-commerce juga ada ya berarti ya? Ada dong pasti untuk apalagi kan pandemi begini tuh Seekers, jadi kayaknya juga kuncinya selain konsisten tuh berani ya nggak sih Liv? Iya benar. Berani kan apalagi usaha gitu kan ya kadang tentatif gitu kan, kita juga nggak tahu pendapatan income-nya seperti apa. Nah dengan konsistensi tadi terus juga berani mau buka bisnis itu jadi seperti sekarang gitu ya sih. Alhamdulillah. Oke. Nah sekarang kita pindah nih ke ceritanya Feve. Kalau Feve gimana? Awal dari manajemen kuliah gitu kan aktif, terus sering networking juga luas kan, sering komunikasi sana sini, magang dan lain-lain. Terus sekarang terjun di dunia bisnis. Ceritanya awalnya gimana? Ceritanya tuh awalnya dulu kan gue dulu tuh emang dari sebelum kuliah gue udah sering ngelola usaha keluarga gue sendiri tuh. Oh, oke. Terus habis itu jadi karena corona karena gue pindah ke sini, jadi itu udah nggak gue pegang. Terus gue pindah ke Jakarta, terus gue kuliah. Habis itu tiba-tiba corona kan. Itu udah ini sih travel mati gitu bahasanya. Ya, apalagi kan ada ini apa? Ya platform seperti itu kan, iya kan sih. Terus habis itu jadinya terus akhirnya gue nyoba magang, gue kerja di perusahaan-perusahaan sampai akhirnya
gue ngerasa udah cukup nih pengalaman gue kerja di perusahaan. Terus gue pengen nyoba buka usaha sendiri. Nggak sih, gue nggak buka usaha sendiri, gue buka sama cowok gue. Jadi usaha bareng gitu. Wah, supportive relationship Seekers ya. Jadi cowok-cowok itu buka usaha. Terus ada benefit. Terus biar nggak gitu aja kan. Terus habis itu kita udah buka lumayan nggak selama Alif mungkin ya. Kita baru buka juga baru 3 bulanan. Dan itu juga kita buka karena kondisi corona dan kita biar kayak nggak gabut aja gitu. Kayak lu pacaran bosan gak sih kayak cuma kegiatan ketemu terus kayak main game kayak gitu kan. Jadi kayak ya udahlah ya kita kayak ngapain ya kita ya udahlah kita buka usaha bareng aja deh gitu doang. Terus habis itu kita ngerintis kita ngatur keuangan, kita ngitung modal kayak gitulah. Terus habis itu jadi bekal kuliah dipakai tuh ya. Iya, jadi kayak tiap hari tuh sekarang akhirnya karena usaha juga jadi kita ngobrolnya jadi makin banyak gitu. Jadi udah bukan ngobrolin yang kayak hal-hal yang kayak basa-basi kayak anak gitu loh kayak ya udah kita bahas tentang hari orderan, kita bahas apa sih kayak profit hari ini berapa kayak gitu. Jadi kita hitung. Jarang nanya kamu udah makan, kamu lagi apa. Sekarang udah nggak. Profitnya gimana? Udah laku belum gitu ya? Iya, karena kayak siang tuh ada orderan kita packing, terus kadang kayak gue kan lebih ngurusin ke marketingnya gitu kan. Kalau dia lebih ke keuangannya juga gitu. Terus jadi apa sih? Hal baru sih. Iya, benar-benar kayak gitu. Nah, kan kalau tadi Alif itu fokusnya ke fashion. Kalau lu lebih ke apa? Gue lebih kayak ke obat gitu ya. Obat membasmi hama gitu. Lingkungan gitu? Iya, benar banget. Oke. Cakep ya, agak sedikit out of the box gitu kan? Iya, jarang banget. Orang tuh kan biasanya kan ke fashion gitu kan, atau foto-foto. Ini lingkungan, karena jarang banget sih sebenarnya. Gue juga jarang banget nemu all-shop yang fokusnya tuh ke lingkungan gitu. Nggak apa-apa, cakep. Karena kita juga ada teman yang jualan tanaman ya, jadi kayak kita juga ada kayak ide, banyak juga nih orang yang kayak suka tanaman ya nggak sih, kayak apalagi orang tua gitu kan. Kayak nyokap lu pasti juga suka dong sama tanaman, ya nggak sih. Jadi kayak ya udah kita cari apa yang orang suka, yang apa orang cari dan jarang dijual gitu. Kayak sekarang banyak banget milenials ya, dan kayak misalnya contoh, gue juga punya teman dia itu papa muda, mama muda juga sekarang mulai banyak banget nih yang bisnis tanaman. Terus dia juga beli tanaman buat di rumahnya. Kayak kemarin juga ketemu teman gue juga, dia bawa tanaman ke kantornya. Itu keren banget sih menurut gue. Jadi ini kayak gini nih tanamannya. Yes, kayak gitu itu kan salah satu ya. Apalagi kan lingkungan banget. Nah terus pernah nggak sih Feve atau Alif gitu nemuin kayak semacam hambatan, tantangan pada saat ngerintis bisnis gitu? Apalagi kan kalau Alif udah setahun, Feve juga baru 3 bulan. Pernah nggak sih nemu tantangannya dari Feve dulu? Gimana? Meskipun baru 3 bulan sih pasti pernah sih ya. Jadi kayak kalau dari gue sih hambatannya kayak ada di salah satu marketplace kita gitu. Di situ tuh kayak orderan lumayan sepi karena banyak banget karena ada juga kompetitor juga. Betul, gitu yang sama pasti. Gitu. Dan dengan adanya kompetitor itu jadinya kayak nama kita tuh kadang jarang keangkat gitu loh. Kayak produknya tuh jarang exposure-nya kadang suka ini. Iya, kayak lu misalnya di Shopee nih, misal lu cari baju gitu, pasti yang muncul banyak banget dong dari nggak sih clothes, thrift gitu kan. Iya, thrift tuh muncul banget. Itu sih susahnya di situ. Cuman untungnya di salah satu marketplace satunya lagi tuh kita lancar sih di situ. Kayak gitu. Jadi gini juga Seekers ya, bener banget karena kita memang harus berpikir out of the box ya. Karena kan tantangan itu kita nggak tahu, badai pasti suka datang aja gitu kan. Apalagi kalau dilihat ya Seekers, Feve ini sedikit keluar sektor gitu ya. Ibaratnya kan dari kayak misalnya banyak tuh orang fokusnya thrift, terus juga fashion, terus juga reseller produk gitu kan, kayak obat-obatan untuk diri manusia gitu ya. Dan kalau Feve ini untuk tanaman gitu. Jadi kita box ya. Keren, kreatif itu jatuhnya. Oke, kalau misalnya Alif gimana? Kan udah setahun nih pasti kan ada aja kan hambatan-hambatan tantangan gitu. Mungkin bisa cerita ke Seekers. Hambatannya paling suppliernya sih. Suppliernya kadang nggak ada kain, nggak ada, terus nggak ada tenaga kerja juga lagi libur. Apalagi itu pas lebaran. Lebaran banyak banget. Sampai pas hari hanya aja tuh. Kebetulan kali nggak sholat. Itu sampai ada pagi-paginya mau dikirim hari ini juga, sekarang juga buat sholat lebaran bagaimana? Buat lebaran? Iya benar. Lebaran gitu ya. Di situ. Ya maaf kan nggak ada, mau nggak mau harus kita tolak karena dari supply-nya juga nggak ada, udah habis juga Kak. Betul. Terus kadang di aku kan juga disewa masker kan, itu tuh kadang tuh pas Agustus kan, ada tanggal unik 88 sama 17 Agustus. Oke. Ya kan itu. Sel-sel ya tanggal. Iya, gitu. Itu benar-benar
wah itu sampai aku tiba-tiba tuh kebatal otomatis gara-gara nggak ngirimin barang. Di refund gitu ya? Iya, karena nggak ngirimin barang karena emang nggak ada. Iya benar. Padahal banyak kan beli. Oh berarti itu momen dimana demand tinggi, kita stoknya nggak ada gitu ya? Itu emang makanya nih nanti lebaran mau nggak mau harus stok banyak. Prepare dulu ya, karena lebih baik sedia payung sebelum hujan gitu sih ya. Bener Liv ya? Oke, nah terus pernah nggak sih kayak di titik, aduh gue capek nih jalanin bisnis, pasti kan suka ada orang-orang tuh di titik terendah gitu ya, the point paling bottom banget. Pernah nggak sih di momen kayak gitu, Alif atau Veve? Pernah? Alif pernah? Belum, enggak sih. Karena kan ngeliat saldo rekening itu semangat di sini ya, semua sistemnya ya. Itu tiba-tiba ada notif dari Shopee, pesanan selesai, saldo ada bertambah menjadi gini. Itu notifikasi itu jadi semangat ya. Itu bener-bener, terus pas ngeliat ini ATM, bang, seneng dong. Iya seneng banget kan, ya udah langsung dong, duitnya langsung deposit, langsung ke sini. Jadi itu menjadi penyemangat ya. Nah kalau Veve pernah? Nggak pernah juga sih, karena mungkin nggak tahu sih, karena baru 30 jadi kayak kita juga masih semangatnya nih gitu. Terus kayak itu tadi juga kita kan lu buka usaha tuh tujuan lu apa sih gitu. Kalau lu sampai lu pasti ngerasa down, pernah dong. Betul. Mungkin, tapi karena bukan karena situasi usaha, mungkin karena situasi lain yang bikin usaha pas kita ngejalanin usaha jadi kayak down gitu, ikut ke bawah, ngerti nggak sih kayak gitu kan. Tapi kalau karena usahanya sendiri sih nggak pernah sih, nggak ada. Jadi ya kita sama kayak Alif juga seneng gitu ngeliat saldo nambah. E-commerce, kalau ada notif langsung dibuka dong ya kan, langsung wah ada orderan nih gitu. Atau buka WhatsApp gitu ya, kamu order dong ayo. Iya seneng banget dong pasti. Oke, jadi gini. Jadi ibaratnya gitu sih Kers ya. Jadi memang pasti ya mungkin sesekali kepikir kayak, duh ya Allah gini, tapi itu menjadi pada saat notif tadi ataupun ada dorongan tadi itu jadi semangat lagi gitu ya. Alif ya. Oke, jadi kita langsung nih ke pertanyaan berikutnya. Jadi pasti suka ada ya Veve, Alif, teman-teman mahasiswa juga atau seekers di sana yang masih muda itu dia pengen ngerintis gitu bisnis gitu, cuman dia bingung kadang gitu. Apa sih hal pertama yang dilakuin Veve dulu sama Alif dulu untuk akhirnya membuka bisnis yang sesuai dengan apa yang sudah kalian jalani sekarang? Untuk para seekers, silakan. Iya, Veve dulu deh, gimana? Hal pertama banget yang harus dilakukan? Kalau dari gue sih, yang pertama banget ya, lu harus siapin mental banget. Karena namanya usaha, nggak ada yang bakalan lancar terus. Karena lu pasti kalau mau buka usaha, lu pasti tahu nih, lu harus tahu dulu resiko lu gitu. Kayak lu buka usaha, lu pasti harus siap dengan mental lu yang nanti bakal ada yang namanya nggak ada orderan, sepi orderan, terus kayak ada stok, itu pasti ada banget dong, ya kan. Terus mau nggak mau, kalau lu dari mental aja nggak kuat, lu nggak siap buka usaha, lu nggak bakal bisa jalanin itu lama gitu. Kayak yang tadi Alif bilang juga di awal, lu harus konsisten. Lu mau buka usaha ya lu harus konsisten dengan usaha itu, jangan karena sepi terus lu down, terus lu nggak ada semangat lagi. Iya, ya lu kalau emang lu misal nggak ada orderan atau usaha lu lagi sepi, ya lu harus cari cara lagi dong. Lu harus belajar lagi gimana cara marketinginnya gitu. Dari cara marketinginnya atau lu cari konsumen, lu belajar lagi tentang cara marketingin kayak gitu. Atau misal lu emang nggak cocok dengan usaha lu itu, ya lu coba buka usaha lain gitu. Banyak kok usaha yang kayak nggak perlu modal gitu juga banyak kan. Banyak. Ya lu kayak bisa mulai dari dropshipper kayak gitu kan. Itu kan juga sama kan. Dengan dropshipper lu awal-awal dropshipper nih. Terus ntar uang lu bakal nambah. Habis itu lu punya modal dong jadinya buat buka usaha baru. Nah, betul kayak gitu. Itu kayak kunci cuma satu, memanfaatkan peluang. Bisa nggak sih? Betul. Oke, kalau Veve gitu sih Kersenang. Kita langsung tanya nih ke Alif. Kalau Alif gimana? Pertama banget. Pertama jangan pernah ngikutin teman-teman, maksudnya gue punya ini, gue buka usaha ini, terus ngeliat profitnya gede, gue mau ikutan nggak bisa. Ikut-ikutan gitu ya? Iya, bisa gitu. Apalagi kan kita lagi nggak TikTok nih, sebenarnya banyak banget kan TikTok orang jualan. Gue jadi pengen jual ini, tapi tanpa tahu juga mau jualnya tuh kemana. Itu apa itu kan pada pendirian nggak sih, lebih pendirian nggak sih itu? Benar-benar. Kadang tuh cuman pada ngikutin gitu doang. Terus akhirnya ya udahlah, udah nggak ada yang beli, bosen, udahan gitu. Betul. Pokoknya ya pertama emang kalau ada peluang, ada kesempatan ambil, tapi jangan sampai ngikutin tren temen gitu. Jadi ngikutin tren, jadi berarti juga harus, karena selain memanfaatkan peluang, konsisten, komitmen, juga harus memiliki pendirian tadi. Betul. Jangan sampai terombang ambing terbawa arus gitu ya, Liv ya.
Oke, nah selanjutnya nih kita to our last question ya. Pertanyaan terakhir. Ini boleh ya, pesannya boleh berkaitan tentang entrepreneurship, boleh pesan untuk seekers juga baik secara individu atau apapun juga boleh ya. Jadi mungkin Feve dan Alif bisa menyampaikan nih untuk seekers yang menyaksikan video tentang entrepreneurship hari ini. Boleh tentang entrepreneur, boleh tentang lainnya. Silakan. Alif dulu kali ya. Alif dulu deh, Alif dulu. Silakan Alif. Ya pokoknya ya harus berani. Oke. Berani. Pasti ada pasang surutnya, naik turunnya pasti ada. Jangan takut rugi. Aku juga rugi lah. Iya, ya, nggak mungkin kan. Bener-bener nggak mungkin untung mulu, pasti ada rugi, ada sepinya. Pokoknya yang penting berani. Kalau misalnya ada kesempatan, ada peluang, ambil aja. Ambil. Kalau misalnya dikasih modal 100.000, ambil. Bisa jadi seller, bisa jadi dropshipper, ambil aja dulu 100.000. Jangan terkendala sama duit. Gue gak punya duit, gitu. Ada reseller, terus dropshipper juga ada, cuman yang 100.000 ada. Pokoknya peluang ambil sama berani. Jadi Alif aja nih dari 100.000 bisa jadi 100 juta sih, ini kan keren banget. Oke, siap Alif, thank you. Oh, dari Fevi gimana? Kalau dari gua jangan takut sih. Jadi lu nggak gini, usaha itu lu nggak perlu jadi pinter untuk lu mau buka usaha untuk jadi sukses. Lu itu tadi lu harus keluar dari zona nyaman. Lu cari ide, lu keluar dari zona nyaman. Lu sekarang jangan kayak gini, lu mau buka usaha tapi lu cuma rebahan doang, lu scroll TikTok, scroll sosmed kayak. Tapi habis itu lu pikir, aduh gue pengen punya duit nih, tapi lu sendiri nggak ada usahanya, kayak iya scroll doang kayak, aduh enak ya ngeliat orang doang gitu, ngeliat orang terus enak ya kayak gini. Ya lu juga harus keluar dari zona nyaman lu itu, lu harus berani gitu, lu karena di luar sana juga lu bakal dapet ide-ide yang banyak kok, kayak ide usaha apa atau apa. Dan jangan terkendala modal, sama kayak Alif tadi yang bilang juga, jangan terkendala modal gitu. Jangan karena gue pengen punya usaha ini apa tapi gue nggak punya modal. Please, modal tuh nggak nomor satu gitu, itu bukan hal nomor satu. Kalau lu emang nggak ada modal, ada namanya dropshipper, ada namanya reseller, atau lu juga bisa jual kayak thrift shop. Thrift shop misal lu kayak punya baju-baju lu yang nggak guna gitu, ya lu tinggal jualin. Atau lu punya produk-produk barang-barang yang nggak dipakai lagi, lu jual lagi, misalnya barang di rumah apa lu bisa kok jual lagi dari jualan itu. Tadi kayak yang tadi gue bilang, jadi kayak dari hal itu entar bakal muncul modal untuk lu buka bisnis baru lagi. Jadi jangan takut untuk memulai sesuatu. Tapi kalau misalnya emang hobinya rebahan, hobinya scroll doang, main IG, TikTok gitu-gitu, bisa gabung tuh berarti dropship sama reseller. Nah bisa. Aku juga buka kan open dropship sama reseller, udah tinggal posting-posting, ada yang pesen nih, ya udah kan aku yang pengen. Iya benar. Itu juga bisa jadi salah satu cara ya, Liv, ya. Untuk seekers nih, untuk masuk ke dunia entrepreneur tuh misalnya agak takut atau gimana tuh bisa start dari dropshipper tadi ya. Gitu. Oke. Harus berani aja deh. Harus berani, terus tadi konsisten. Nih saya rangkum seekersnya berani, konsisten. Ya bener, jangan takut sama berani itu sama sih. Terus habis itu apalagi tadi yang Alif bilang pendiriannya. On the wave jangan terombang ambing, tapi stay in the line gitu, kuat. Oke. Feve sama Alif, karena kita sudah di end of session ya, terakhir nih, mungkin bisa promosi kali ya. Jelasin nih ke seekers nih Instagramnya, atau mungkin akun-akun sosmed lainnya untuk menjelaskan nih bisnis-bisnis dari Feve sama Alif. Silakan Feve. Aku nih gimana kalau mau akses bisnisnya? Ini gue nggak ngertinya. Situ boleh, sini boleh. Hai seekers, jadi kalian bisa follow. Kalau IG kita nggak ada sih, jadi kalian langsung aja ke Tokopedia atau Shopee. Nama all shopnya Super Signing. Nanti kalian di situ bisa, di situ kita ngejual 40 produk. Di situ ada pembasmi hama untuk tanaman ataupun kayak misal untuk hewan-hewan lain, untuk kecoa atau siput begicot gitu lah ya. Terus serangga hama lainnya ya. Iya benar. Terus kayak rayap gitu, itu tuh semua tuh lengkap pokoknya. Apapun masalah di rumah lu itu kita punya solusinya. Asik. If you have the problem, Feve have the solution. Asik gitu ya. Mantap banget. Kalau Alif gimana? Silakan Alif. Kalau misalnya kalian mau beli jilbab, tapi premium, asik. Bener. Terus nyari kualitasnya minimal 5, tapi harganya kaki 5. Cakep. Kalian bisa searching di IG namanya aquascarf.id. AQWA
@scarf.id. Oke. Terus kalau misalnya Shopee juga aquascarf.id. Terus kalau misalnya Tokopedia Rumah Skincare. Itu jadi gabungan jilbab sama masker gitu. Oke, Seekers ya. Jadi kalau misalnya VV, if you have the problem on your house, VV have the solution. Nah, kalau misalnya Alif gitu ya, kalau mau cari kerudung dengan kualitas bintang 5, harga kaki 5, cari Alif. Oke, gitu ya. Beda ini ya. Beda gitu, beda fokus. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk VV dan Alif sudah sharing-sharing ini bersama Seekers tentang entrepreneurship. Apalagi kan tadi dengan kepadatannya VV dan Alif juga nih udah semester 7 tingkat akhir di UAI ya. Semoga magangnya, skripsinya lancar. Amin. Bisnisnya juga apalagi semoga bisa berjalan dengan baik dan bisa nih menginspirasi Seekers yang menonton video kita pada hari ini. Oke. Makasih banyak VV, Alif. Ada last statement? Ada pesan terakhir? Nggak ada? Udah cukup? Udah cukup sih. Cukup banget lah ya. So inspiring banget ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Dan tentu Seekers, saya ingatkan sekali lagi jangan lupa untuk follow Instagram Universitas Al-Azhar Indonesia, subscribe YouTube UAI, dan di situ ada info-info menarik, tentu juga banyak sekali info-info tentang Universitas Al-Azhar Indonesia. Sekali lagi, thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next episode. Dadah.